Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Masih bersama dengan Lisna. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, sukses selalu. Dan semoga di bulan Ramadan ini banyak berkah dan barokah untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya akan melanjutkan ceritanya. Dan maaf ya, kemarin tiba-tiba badan saya kurang enak, jadi saya tidak up videonya. Dan hari ini saya akan meneruskan ceritanya. Di cerita sebelumnya, Niko memberi cincin pertunangan untuk Tiara ya, sebelum Tiara pergi ke Wina untuk belajar lagi. Dan gimana kisah selanjutnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Jika diperhatikan dengan seksama, seseorang akan dapat melihat kata-kata yang terukir di lekukan bagian dalam cincin itu. Niko berjalan ke arah Tiara sebelum menggenggam tangan kanannya. Dia menyelipkan cincin itu langsung ke jari manis Tiara. Tiara merasakan sensasi dingin di jarinya dan secara naluriah melihat ke bawah. Dia terpana dengan apa yang dilihatnya. Dia menatap jari-jari rampingnya dan menemukan sebuah cincin yang sederhana namun elegan di jari keempatnya. Ini, kepalanya mendongak dan menatap Niko dengan tatapan bingung. Gelombang kecemasan dan semangat memenuhi dadanya. Dia menunduk dan menatapnya sebelum berbicara dengan suara yang agak serak. Ini adalah cincin pernikahan. Apa kamu menyukainya? Tiara terdiam sejenak sebelum dia mengusapkan jari-jarinya pada cincin itu. Jantungnya berdegup kencang. Semua ini membuatnya terkejut. Niko menatap ekspresi Tiara untuk waktu yang lama sebelum mengangkat tangannya untuk menyelipkan sehelai rambut di belakang telinganya. Saya tidak ingin melepaskanmu, tapi saya tahu saya tidak bisa memaksamu untuk tetap berada di sisi saya. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa saya pikirkan untuk membuat kamu tetap berada di sisi saya ketika kamu jauh. Suaranya yang dalam dan kata-katanya yang manis membuat Tiara merasa sangat tersentuh. Tiara membuka bibirnya seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu menempelkan jarinya ke bibir Tiara. Diamlah, biarkan saya menyelesaikan kata-kata saya, katanya dengan lembut. Dia menatap pria di depan matanya. Pada akhirnya dia hanya bisa mengangguk sambil menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Niko mengerutkan bibirnya sambil tersenyum sebelum berbicara dengan suaranya yang hangat dan lembut. Saya tahu kamu mungkin menganggap ini sebagai bentuk lamaran yang sangat sederhana. Tetapi saya hanya berpikir bahwa ini akan membuatmu merasa sedikit lebih aman. Selama cincin ini ada di tanganmu, kamu akan selalu merasa bahwa saya selalu ada di sisimu. Saya tahu kamu selalu merasa tidak aman sejak kita mulai berkencan. Tetapi saya hanya ingin kamu tahu bahwa kita akan selalu bersama. Dimanapun kamu berada, saya akan selalu ada dalam satu panggilan. Saya akan selalu ada saat kamu membutuhkan saya. Tidak peduli seberapa jauh jarak kita satu sama lain. Setelah mendengar kata-kata manis itu,
Tiara merapatkan kedua bibirnya sambil menatap pria tampan di depannya. Dia merasa hampir menangis karena dia tidak pernah menyangka bahwa pria itu akan memberikan kejutan seperti itu untuknya. Kemudian pandangannya mulai kabur saat air mata memenuhi matanya. Apa yang harus saya lakukan? Saya bahkan tidak ingin pergi sekarang. Dia tiba-tiba menurunkan tangannya sebelum mengambil langkah besar ke depan untuk memeluk Niko dengan erat. Suaranya terdengar seperti dia tersenyum melalui air matanya, dan dia tersenyum sambil memeluknya kembali dengan erat. Kalau begitu, jangan pergi, tetaplah bersama saya. Dia menggosokkan dagunya ke dahi Tiara sambil berbicara dengan suara lembut. Tiara menempelkan wajahnya ke dada Niko untuk mendengar detak jantungnya yang stabil dan kuat, dan tetap diam untuk beberapa saat setelahnya. Bagaimana saya bisa tinggal di sini jika saya tidak pergi sekarang? Bagaimana saya bisa menjadi pasangan yang cocok untuk seseorang yang luar biasa seperti dia? Tiara terdiam sejenak untuk menahan emosinya. Ketika dia mengangkat wajahnya dari dada pria itu, matanya yang berair dipenuhi dengan rasa cinta kepada pria itu. Meskipun saya akan sangat merindukanmu, saya yakin kita harus berpisah untuk sementara waktu demi masa depan yang lebih baik. Secara naluriah Niko bisa memahami niatnya. Dia tahu bahwa Tiara ingin pergi untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang wanita yang dapat memenuhi standarnya. Namun emosinya benar-benar kacau. Saya akan mendukung apapun yang kamu lakukan, gumamnya sambil mengeratkan pelukannya di sekeliling tubuh Tiara. Tiara terlalu tersentuh untuk berbicara, jadi dia memeluknya erat-erat dan menempelkan wajahnya ke dada Niko lagi. Kedua tubuh mereka saling menempel di bawah cahaya redup bulan. Sekeliling mereka lampu-lampu, bunga-bunga segar dan dekorasi yang indah membuat mereka terlihat seperti pemandangan dari sebuah lukisan. Keheningan memenuhi udara di sekeliling mereka, dan yang bisa mereka dengar hanyalah detak jantung masing-masing pada saat itu. Setelah beberapa saat, Niko akhirnya melepaskannya sebelum menunjuk ke arah teleskop. Kenapa kamu tidak melihatnya sebentar lagi? Saya tidak perlu melihatnya lagi. Bintang itu sudah terpatri dalam pikiran saya selamanya. Dia menggelengkan kepalanya sebelum memegang tangan Niko dan menatapnya. Saya hanya ingin bersamamu sekarang. Wanita itu tersenyum manis. Niko menunduk untuk melihat kerinduan dan tatapan sayu wanita itu. Jadi dia tidak lagi menyuruhnya melakukan apapun setelah itu, dan hanya melingkarkan tangannya di sekeliling tubuh wanita itu sebelum membawanya ke bangku di sampingnya. Tiara melingkarkan lengannya di leher Niko sebelum dengan lembut menekan tangannya yang lain ke pipi Niko. Sentuhan lembut dan aroma uniknya yang menyenangkan membuat Niko terpesona. Awalnya Niko yang tidak bisa menolak sentuhannya, merasa seperti terbakar saat Tiara melakukan ini padanya. Dia memegang tangan Tiara sebelum menundukkan kepalanya dan berbicara dengan nada rendah. Saya tidak bisa berjanji, tidak akan mengambil tindakan jika kamu terus bertindak seperti itu. Dia memperingatkan. Tentu saja Tiara mengerti apa yang diinginkan pria itu ketika mendengar suaranya yang tegang.
Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan malam ini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan pada saya. Tiara menatapnya dengan tatapan menggoda sambil mengusap-usapkan tangannya ke seluruh tubuh pria itu. Dia seperti seorang dewi yang dapat menarik perhatian siapapun. Niko tidak tahan dengan cara wanita itu mengusap-usap rambutnya, dan hal itu menyebabkan otot-otot di tenggorokannya menegang. Cengkeramannya di tangan wanita itu tak kenal menyerah, seolah-olah dia mencoba menenggelamkan kulitnya ke dalam kulit wanita itu. "Jangan ingkar janji nanti," katanya sebelum menjambak bagian belakang rambut Tiara dengan satu gerakan cepat. Kemudian dia menundukkan kepalanya untuk menempelkan bibirnya ke bibir Tiara. Seluruh anggota tubuh mereka terjerat saat mereka saling berciuman dengan penuh gairah, dan tak satu pun dari mereka yang bisa berhenti. Suhu di taman terasa semakin meningkat, bahkan bulan pun dengan malu-malu bersembunyi di balik awan karena pelukan penuh gairah mereka. Tiara tidak tahu berapa lama waktu yang telah berlalu saat dia merasa seperti kehabisan nafas. Niko akhirnya melepaskannya saat itu. Ia merasa seolah-olah semua udara telah tersedot keluar dari tubuhnya, dan dia menyandarkan tubuhnya dengan lemas di dada Niko. Bibirnya sedikit terbuka saat dia terengah-engah karena kelelahan. Ada sedikit kemerahan di pipinya yang putih, dan tatapannya menawan sekaligus bingung. Ketika Niko melihat Tiara, dia merasa seakan-akan wanita itu telah membangkitkan sesuatu di dalam dirinya. Namun ekspresinya terlihat menahan diri saat dia menggendong Tiara ke lift. Tiara berpegangan pada leher Niko sambil menatap mata coklat gelapnya, dan tatapannya dipenuhi dengan cinta dan kegaguman pada pria itu. Tak lama kemudian mereka sampai di kamar tidur, dan dia menurunkan Tiara ke tempat tidur sebelum merebahkan dirinya sendiri. Meskipun Tiara mengalami malam yang melelahkan pada hari sebelumnya, dia tetap bersedia untuk memenuhi kebutuhan pria itu malam itu. Setelah beraksi semalaman, Tiara kehilangan suaranya, dan dia hampir tidak bisa membuka matanya. Yang ingin dia lakukan saat itu hanyalah berbaring dalam pelukan Niko. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tertidur. Ketika Niko melihat Tiara tertidur, dia meringkuk di sampingnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Keesokan paginya Tiara terbangun dan merasa seluruh tubuhnya terasa sakit dari malam sebelumnya. Namun itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit hati yang dia rasakan. Akhirnya tibalah waktunya baginya untuk meninggalkan negara itu. Dia sarapan dengan Niko dan harus bergegas ke bandara setelah itu. Ketika mereka tiba, dia melihat bahwa Pandu dan Gary telah datang untuk mengantarnya ke bandara. "Kenapa? Kamu tidak tinggal di sini saja, Nona Tiara? Saya tidak ingin jauh darimu." Gary meratap dan menangis untuk beberapa saat, dan dia menggempaskan seluruh tubuhnya ke tubuh Tiara dan menolak untuk melepaskannya. Tiara hampir bisa mendengar suara hati Gary yang hancur ketika dia mendengarkan isak tangis anak laki-laki itu. Dia berlutut dan memeluk Gary dengan erat untuk menghiburnya, tetapi tubuh mungilnya terus bergerak-gerak dan bergetar seiring dengan tangisannya yang penuh air mata. "Jadilah anak yang baik, Gary. Saya juga akan merindukanmu. Tapi saya harus mengejar mimpi saya saat ini," gumamnya lirih. "Tidak bijak,
kamu mengejar mimpimu di sini? Carrie bertanya dengan sedih sambil menatap versi buram dari dirinya karena semua air mata di matanya mengaburkan penglihatannya. Tiara menyeka air mata dari wajah anak laki-laki itu sambil berusaha sekuat tenaga agar tidak menangis. Berhentilah menangis, oke? Kamu bisa meminta papa untuk membawamu berkunjung saat kamu merindukan saya, oke? Tidak boleh, saya tidak mau kamu pergi. Carrie cemberut dan terus menangis sebelum berpegangan pada tangannya. Tiara tidak punya pilihan selain terus membujuk anak laki-laki itu. Butuh beberapa saat baginya untuk berhenti menangis. Carrie akhirnya menyadari bahwa dia tidak dapat mengubah apapun tentang fakta bahwa Tiara akan pergi. Jadi dia menyeka air matanya dari pipinya sebelum berbicara di sela-sela cekukannya. Kamu harus menjaga dirimu sendiri, Nona Tiara. Dia mencondongkan tubuh dan memberikan ciuman di pipinya setelah mengatakan hal itu. Tiara merasakan hatinya meleleh saat menerima ciuman lembut dan hangat di pipinya. Saya berjanji akan pulang untuk menemuimu kapanpun saya punya waktu, Carrie. Carrie mendengus sambil mengangguk. Kamu harus menepati janjimu ya. Jangan khawatir, saya akan menepatinya. Dia berjanji. Pandu melangkah maju untuk berbicara dengan Tiara. Kamu harus menjaga dirimu sendiri ketika kamu berada di sana, Tiara. Kamu akan sendirian. Kamu tidak boleh menahan diri jika kamu merasa ada orang lain yang mengganggumu. Ingat, saya akan selalu ada di sisimu. Selain itu, jangan khawatirkan saya. Saya tahu bagaimana menjaga diri saya sendiri, kata Pandu dengan serius. Ketika Tiara menyadari betapa adiknya telah tumbuh dewasa, dia harus mengedipkan matanya dengan keras untuk menahan air matanya. Kamu harus menjaga kesehatanmu saat saya tidak ada. Kamu selalu lupa makan setiap kali kamu mulai bekerja. Saya akan menyuruh Niko untuk mengawasimu. Jika saya mendengar kamu mengabaikan kesehatanmu, saya akan memberimu pelajaran saat saya kembali. Dia berpura-pura bersuara tegas. Hal ini membuat Pandu geli, namun dia mengangguk dan tetap berjanji. Tiara kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Niko. Saat dia menatapnya, dia bertemu dengan tatapan Niko yang dalam dan gelap, dan dunia di sekitar mereka tampak menghilang pada saat itu. Yang bisa mereka lihat hanyalah satu sama lain. Namun Niko melangkah maju, memutus kontak mata yang mereka lakukan beberapa saat yang lalu. Dia menundukkan kepalanya untuk memberikan ciuman di keningnya. Hubungi saya kalau kamu sudah sampai, oke? Meskipun dia tidak banyak bicara, Tiara bisa mendengar kesedihan dalam suaranya. Seiring berjalannya waktu, dia akhirnya harus naik ke pesawat. Tidak peduli seberapa besar dia tidak ingin pergi, dia tetap harus mengucapkan selamat tinggal. Butuh waktu lebih dari 10 jam sebelum pesawatnya mendarat di Wina, di mana saat itu di Wina masih siang hari. Akhirnya Tiara menarik kopernya keluar dari bandara, dan dia menerima telepon dari Hathaway saat baru saja keluar dari gedung. Tiara, apa kamu sudah sampai? Tanya Hathaway. Iya, saya baru saja turun dari pesawat. Bagus sekali. Kamu tidak boleh ikut latihan hari ini. Kamu harus beristirahat dan beradaptasi dengan perbedaan zona waktu di sini. Perintah Hathaway.
Baiklah, terima kasih Nona Hathaway. Tiara mengakhiri telepon setelah mengucapkan terima kasih. Dalam perjalanan menuju tempat dia akan menginap, dia mengirim pesan singkat kepada Pandu dan Niko. Sementara itu, ribuan mil jauhnya di perumahan berlian, Niko menghela nafas lega saat menerima pesan singkat dari Tiara. Keesokan harinya, dia merasa jauh lebih segar dan waspada setelah beristirahat seharian. Jadi dia berangkat ke tempat latihan orkestra dengan semangat tinggi. Semua anggota orkestra tersenyum dan menyapanya ketika mereka melihatnya. Tiara, kamu sudah kembali. Benar, jawabnya senyum terpampang di wajahnya saat dia tiba untuk latihan. Dia baru saja akan pergi ke studio ketika dia bertemu dengan Kathleen dan Hathaway yang berjalan ke arahnya. Nona Hathaway. Tiara memberikan anggukan kepada Hathaway, tetapi dia sama sekali tidak menghiraukan kehadiran Kathleen. Tiara bukanlah orang yang suci, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk bersikap baik dan ramah di depan orang yang telah berbuat salah padanya. Hathaway tahu apa yang ada dalam pikiran Tiara, jadi dia tidak banyak berkomentar. Di sisi lain, anggota lainnya mengalihkan pandangan mereka antara Tiara dan Kathleen. Mereka sudah menduga bahwa Kathleen akan segera menyerang Tiara setelah apa yang telah dilakukan Tiara. Namun yang mengejutkan mereka, Kathleen melangkah maju untuk menjadi orang pertama yang menyapa Tiara. Kamu sudah sampai, Tiara. Tiara sama terkejutnya melihat wanita yang tersenyum itu berdiri di depan matanya. Para anggota yang lain tercengang. Apakah ini benar-benar Kathleen yang kita kenal? Kathleen tampaknya tidak peduli dengan betapa mengejutkan tindakannya itu. Sebaliknya dia menatap Tiara dengan tulus sebelum dia memulai minta maaf atas tindakannya. Saya minta maaf. Saya ingin meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Saya terlalu emosional dan keras kepala. Dan saya melakukan banyak kesalahan. Saya harap kalian bisa memaafkan saya atas semua yang telah saya lakukan. Kathleen menyuarakan permintaan maafnya. Semakin Kathleen terdengar tulus, semakin Tiara merasa bingung dan curiga. Anggota orkestra yang lain juga saling berdiskusi. Ada apa dengan Kathleen? Mengapa dia meminta maaf? Tanya seseorang. Mungkinkah dia berubah setelah berada di pusat penahanan selama 15 hari? Tanya yang lain. Mungkin. Jika itu masalahnya, mungkin Kathleen bukanlah orang yang jahat. Komentar seseorang. Iya, saya sempat khawatir Kathleen akan terus menyerang Tiara. Tapi saya rasa kekhawatiran saya tidak ada gunanya, ujar anggota lainnya. Senyum Hathaway semakin lebar saat mendengar komentar para anggota. Dia segera melangkah maju untuk berbicara. Tiara, kali ini Kathleen telah merenungkan tindakannya setelah pulang ke rumah. Dia benar-benar telah belajar dari kesalahannya dan permintaan maafnya tulus. Tiara masih merasa agak bingung, tetapi dia tidak ingin membuat suasana menjadi terlalu tegang karena Hathaway ada di sini. Jadi dia mengalihkan pandangannya ke arah Kathleen sebelum berbicara dengan tegas. Saya akan memaafkanmu kali ini, tapi tidak akan ada lagi di lain waktu. Jangan khawatir, saya berjanji tidak akan ada lagi, jawab Kathleen. Hathaway tampak lega setelah mendengar kata-kata mereka. Saya merasa akhirnya bisa tidur nyenyak setelah melihat kalian berdamai.
Tiara hanya tersenyum tanpa memberikan komentar karena dia masih merasa ada yang tidak beres. Kathleen sepertinya tidak mengerti raut wajah Tiara karena dia berlari menghampiri Tiara dengan penuh semangat. Itu bagus sekali. Kamu akan menjadi teman baik saya mulai sekarang. Dan kita akan bergaul dengan baik satu sama lain. Dia mengaitkan tangannya di lengan Tiara saat dia berbicara. Tiara hanya bisa tercengang menatap wanita itu. Dia dapat merasakan bulu kuduknya merinding. Dan sebelum dia menyadarinya, dia mendapati dirinya berusaha menarik diri dari Kathleen. Tiara mengambil langkah ke samping untuk menciptakan jarak antara dia dan Kathleen. Saya akan pergi berlatih jika itu yang ingin kamu katakan, katanya datar. Pergilah. Kathleen tampak tidak terganggu dengan nada bicara Tiara. Dia hanya tersenyum dan mengangguk ke arah Tiara. Tiara menanggapinya dengan dingin dan berjalan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Hathaway. Hathaway menyuruh orang-orang lainnya untuk berlatih setelah itu. Beberapa saat kemudian, Kathleen adalah satu-satunya yang tetap berada di tempatnya setelah semua orang pergi. Dia menatap ke arah di mana Tiara pergi saat tatapannya sedikit menggelap. Sorot matanya sangat menakutkan. Dia terlihat seperti seekor ular berbisa yang siap menangkap mangsanya. Namun Tiara tidak mengetahui semua ini. Dia hanya berpikir bahwa Kathleen bertingkat aneh dan firasatnya mengatakan kepadanya untuk menjauhi Kathleen.